akan kembali mereview sebuah buku yang akan saya review berjudul Semua Orang Butuh Curhat, karya Lori Gottlieb. Buku ini tentang apa sih? Ketika kita senang, bersedih, atau baru saja mengalami hal buruk, seringkali kita akan terdorong untuk mencurahkan hati dan pikiran kita kepada orang lain, atau sering dikatakan dengan istilah curhat. Memberikan keluh kesah kepada orang yang dipercaya memang bisa membuat perasaan menjadi lebih ringan, karena kita seakan-akan mengeluarkan beban pikiran yang tengah menumpuk di kepala. Namun, ketika masalah yang dihadapi lebih rumit dan sensitif, biasanya kita juga enggan untuk membaginya dengan orang lain. Buku Semua Orang Butuh Curhat ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana sesi curhat bersama dengan orang profesional secara berlangsung dan bagaimana menemani mereka akan membuat perasaan kita menjadi lega. Siapa sih penulis buku ini? Buku Semua Orang Butuh Curhat ini ditulis oleh Lori Gottlieb. Dia seorang psikoterapis pernikahan dan dikenal juga sebagai pembawa acara. Tidak hanya itu, Lori Gottlieb ini dikenal sebagai penulis terbaik. Di buku ini juga Lori menceritakan pengalaman menyakitkan yang dia alami dan perjuangannya sampai ia berani menemui psikoterapisnya. Tapi jangan kaget jika ada kata-kata sedikit kasar, karena Lori ini curhat secara blak-blakan tanpa memfilter kata-kata. Dia bilang wajar banget bila ada momen-momen yang tidak mengenakan dalam hidup kita. Yang kita butuhkan adalah curhat dengan orang-orang yang mengerti diri kita. Buat Lori juga jangan pernah ragu untuk terapi kalau kamu ngerasa udah mentok dan memang butuh bantuan profesional. Contohnya seperti Lori. Lori juga di sini dia mentok. Dia patah hati karena orang yang kira dia bakal nikah sama Lori, ternyata malah mutusin dia dengan alasan laki-lakinya pengen sama Lori, tapi dia gak pengen dengan anaknya Lori. Nah, Lori sendiri emang waktu itu membuahi anak dari bank sperma, jadi dia hamil tanpa pasangan. Lalu karena patah hati akibat diputusin dengan alasannya yang menurut dia tidak masuk akal, akhirnya Lori ini menemui psikiater. Selain berisi pengalaman Lori yang menemui psikoterapisnya, Lori juga menceritakan pengalaman menjadi seorang terapis dari 4 orang pasiennya. Di sini ada John, dia ini seorang produser Hollywood yang mana punya masalah relasi sama istrinya, terus dia menganggap bahwa semua orang yang ada di hidupnya itu idiot semua, khususnya di lingkungan pekerjaan John. Terus ada juga Julie yang menemukan kalau dia ternyata kanker pas lagi honeymoon. Kemudian ada juga Rita, perempuan yang udah 3 kali cerai dan dia punya keinginan untuk bunuh diri di usia lansia. Dan terakhir ada Charlotte yang punya masalah ketergantungan alkohol. Buku ini dibagi menjadi 4 bab yang isinya cukup lompat-lompat. Jadi cerita antara Lori dengan masalahnya dia, kemudian Lori menemui psikoterapisnya, terus ada sesi Lori yang menjadi psikoterapis dari 4 pasiennya. Dan relevation yang dia dapat dari menjadi terapis dan juga menjadi pasien. Nah, semua pengalaman yang Lori ceritakan di buku ini menurutku bisa menjadi 4 poin yang menarik yang aku ambil, yang juga bisa membantu kita memberanikan diri untuk pergi ke psikolog. Poin-poin tersebut yaitu yang pertama, semua orang butuh curhat. Yang kedua, kenali masalahmu sebelum ke psikolog. Yang ketiga, semua masa lalu berakar dari diri sendiri. Yang keempat, terapi itu butuh proses. Poin pertama yaitu semua orang butuh curhat. Curhat ke seseorang itu perlu dan malah harus banget dibutuh. Di buku ini memang ditulis oleh penulis Amerika Serikat di mana orang-orangnya lebih individualis, jadi kebutuhan untuk mendapatkan teman curhat mungkin lebih sulit kalau dibandingkan dengan kita yang ada di Indonesia. Tapi kita yang di sini meskipun banyak teman curhat itu juga belum tentu bisa memberikan input yang berkualitas atau bermanfaat bagi kita. Terus juga ada teman yang dicurhatin malah curhat balik. Nah, itulah fungsinya
dari seorang psikolog sebagai pendengar yang baik. Yang kedua, kenali dulu masalahnya sebelum memutuskan pergi ke psikolog. Berhubung psikolog itu punya beragam spesialis keahlian, memang sebaiknya kamu mengenali dulu masalahnya dengan baik sebelum akhirnya memilih ke psikolog. Karena berbeda permasalahan akan juga berbeda treatmentnya yang dilakukan. Misalnya banyak yang dialami Lori terkait masalah percintaan, ya kamu harus cari psikolog yang memang spesialisnya. Dalam hubungan percintaan, Lori juga memang spesifik nyari psikolog yang usianya paruh baya karena dia dan laki-lakinya juga berada di usia tersebut. Jadi menurut dia bisa dapetin pandangan-pandangan lain yang seusia dengan mantannya soal keputusan sang mantan yang menurut dia tuh gak masuk akal. Jadi Lori ini memang mencari validasi dari pemikirannya, meskipun pada akhirnya validasi yang dia harapkan tidak terjadi karena justru kemarahan dia atas keputusan mantannya itu berakar dari ketakutan yang dia miliki. Nah, hal itu termasuk kepada poin yang ketiga yang akan dibahas di part 2. Oke teman-teman, hanya itu saja yang dibahas di part 1 dan poin selanjutnya akan dibahas di part 2. Dadah!